Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, kritik dapat membuat seseorang menjadi panas hati. Kritik dapat pula menjadikan seseorang menjadi marah dan jengkel. Kritik dapat menjadikan seseorang merasa tersakiti, dan kritik dapat menjadikan dan menciptakan konflik di antara yang mengkritik dan yang dikritik. Hal ini sering terjadi karena yang dikritik tidak berani untuk mengakui kesalahannya dan membentengi diri dan menciptakan kebenaran-kebenaran dengan berbagai dalih-dalih yang ia ciptakan agar ia dapat segera keluar dari ketidaknyamanannya tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54 merupakan kelanjutan dari keseluruhan perikop besar tentang Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mengkritik orang-orang Yahudi yang seolah-olah di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang yang mentaati hukum adat istiadat bangsa Yahudi secara penuh. Namun, di dalam kenyataannya, mereka malah menjadi orang-orang yang melakukan pelanggaran di berbagai banyak bidang yang melanggar hukum adat istiadat bangsa Yahudi. Mereka menampakkan diri mereka dalam perbuatan-perbuatan seperti membangun makam para nabi, tetapi mereka tidak menyadari bahwa nenek moyang mereka lah yang membunuh para nabi tersebut. Mereka juga adalah pemuka-pemuka agama bangsa Yahudi, dan mereka juga adalah ahli-ahli tafsir kitab Taurat bangsa Yahudi, yang pada mereka diberikan kunci pengetahuan untuk mengetahui rahasia sabda Allah secara baik dan benar. Namun, mereka di dalam kehidupan mereka menjadi penghalang bagi sekian banyak orang dari sekian banyak bangsa Yahudi yang ingin mengenal dan mengetahui sabda Allah secara benar. Mereka menjadi penghalang bagi sekian banyak orang yang ingin mencari keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan ketika Yesus mengkritik, mengecam perbuatan-perbuatan yang salah, mereka malah marah, iri hati, jengkel terhadap Yesus, dan berusaha untuk mencari kesalahan Yesus agar Yesus dapat diadili, didakwa di dalam pengadilan mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjadi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kita sering tidak berani untuk menerima setiap kritikan yang masuk ke dalam diri kita. Kita membentengi diri kita dengan berbagai pembenaran-pembenaran yang kita ciptakan. Kita melawan, mengumpulkan massa untuk melawan orang-orang yang mengkritiki kita. Kita pula seringkali bersembunyi dengan berbagai dalih yang kita ciptakan, meskipun kita tahu apa yang kita lakukan adalah salah. Namun, seringkali kita sudah larut dan nyaman di dalam kesalahan itu, sehingga kritikan yang diberikan kepada kita seolah-olah menjadi batu sandungan, menjadi penyungkil untuk keluar dari kenyamanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah
di dalam kehidupan kita. Kita menumbuhkan sikap kerendahan hati agar kita mampu menerima dan melihat segala kebaikan dari kritikan yang diberikan kepada kita, agar hidup kita senantiasa bertumbuh dan berkembang di dalam roh, seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam bacaan pertama dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Dan semuanya itu mungkin dan sanggup kita lakukan apabila kita memiliki keintiman relasi dengan Sang Pencipta kita, dengan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam doa-doa kita. Hal ini sebagaimana yang dicontohi oleh Santa Teresia dari Avila yang kita peringati peringatannya pada hari ini. Ia menjadi orang kudus Allah karena doa-doanya dan ketekunannya di dalam doa-doanya. Maka itu, marilah kita semua bertekun di dalam doa, memohonkan rahmat kerendahan hati dari Allah, agar kita sanggup melihat segala kebaikan di dalam kritikan yang diberikan kepada kita, agar hidup kita senantiasa bertumbuh di dalam kebaikan. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Bunda Maria mendoakan. Shalom. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.